Hai, Promosi Siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah, sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, Anda juga saya doakan semoga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengerjakan contoh-contoh soal TOEFL. Yang di rumah jangan hanya sekedar menonton, Anda bisa tulis soal ini dengan warna hitam. Anda analisis menggunakan pulpen warna merah supaya lebih menarik, lebih nancap dalam otak Anda, karena kita belajar menggunakan otak kanan itu. Otak kanan. Kalau otak kanan itu long term memory ya. Dalam kesempatan hari ini saya ingin memberikan informasi luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya tanggal 17 Juli kemarin saya sudah meluncing promo kemerdekaan. Promo kemerdekaan tanggal 17 Juli sampai 17 Agustus. 17 Juli sampai 17 Agustus. Di situ saya meluncing promo kemerdekaan, di mana di promo kemerdekaan ini saya mendiskon seluruh program yang saya lakukan. Kelas online mendapatkan diskon 90%. Baik itu di Master Vocab maupun di Master TOEFL-nya. Jadi di situ diskonnya 90%. Normal Anda harus bayar 1 juta, tapi karena diskon 90% Anda cukup bayar 100.000. Nah, begitu juga untuk buku konsep belajar TOEFL dari nol plus vocab dari TOEFL dari nol. Anda juga dapat diskon 30%. Plus Anda dapat bonus kaos seperti yang saya pakai ini. Ini adalah kaos pejuang beasiswa edisi khusus untuk edisi kemerdekaan, HUT kemerdekaan, Dirgahayu Indonesia. Semoga ini adalah sebagai momentum kita untuk bersama bersemangat sebagai pejuang beasiswa untuk mendapatkan beasiswa dan bisa lanjut studi di kampus yang kita cita-citakan, dan kita menjadi generasi terbaik bangsa Indonesia. Itu informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya sudah memberikan diskon gede-gedean untuk seluruh program saya, baik itu buku konsep belajar TOEFL dari nol ataupun vocabulary TOEFL dari nol, diskonnya 30%, plus Anda dapat bonus kaos Dirgahayu Indonesia pejuang beasiswa. Ini khusus untuk 200 kaos saja. Kemarin tanggal 17 saya launching jam 8 malam, besok pagi langsung ludes. Dan sekarang pre-order karena kaosnya belum jadi dan DVD-nya juga masih proses memesan, mungkin sekitar 7-10 hari. Bagi Anda yang ingin membeli atau ingin bergabung di kelas online maupun membeli buku, gabung sekarang juga. Semoga Anda dapat bonus kaos plus diskon 30% untuk buku dan 90% untuk kelas online-nya. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Soal nomor 99 sampai 102. Ini sangat mudah kalau Anda sudah tahu ilmunya. Lagi-lagi sulit itu ketika Anda tidak diketahui ilmunya. Kalau Anda tahu ilmunya, tahu strateginya, itu akan mudah. Tonton semua video saya yakin TOEFL Anda akan melejit. Karena banyak testimoni yang sudah masuk. Terima kasih sir, setelah nonton video-video Mr. Wahid, saya bisa dapat skor 580, 550, 530. Semoga Anda juga yang nonton ini termotivasi, juga dapat skor di atas 500, minimal 550, dan mendapatkan beasiswa. Amin ya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan kita nomor 99. James Garfield has become the 20th president of the United States in 1881 and was assassinated later in that year. Lah, di sini yang salah yang mana? Ini tipe error analysis. Ini yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena di sini adalah tipe cerita. Ini cerita ya. Berarti presiden nomor berapa? Yang ke-20 pada tahun ini. Berarti ini adalah cerita di waktu lampau. Nah, di sini ada kata N. N ini berarti menunjukkan apa? Paralel. Paralel dengan was assassinated
Ini adalah simple past dalam bentuk pasif ya. Maka yang salah yang A. Kenapa? Karena di sini present perfect. Kalau pakai past harus past perfect di sini. Harus bisa jadi had become. Ini kalau past perfect. Atau kalau past berarti simple past, became. Nah, jadi intinya tidak boleh present, nggak boleh present perfect. Harusnya simple past atau past perfect. Tapi karena di sini ada kata and kan, ada and, ini berarti menunjukkan apa? Parallel structure. Masih ingat? Ada fun boys, ada for and, nor, but, or, yet, so. Berarti di sini yang paling tepat adalah became. Kalau had become di sini mungkin tidak paralel dengan kata was assassinated, itu tidak paralel ya. Maka jawabannya yang benar adalah became, bukan has become, bukan had become, tapi became yang benar. Karena paralel dengan di simple past-nya di sini. Kemudian yang nomor 100. Ini ternyata kita sudah bahas sampai 100 soal ya. Not until the discovery of Pluto's moon, Saturn was many of the characteristic of the planet Pluto evident. Nah, di sini tipenya apa? Kalau Bapak Ibu sudah memiliki buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini adalah tipe inversion. Tipe apa? Inversion. Tipe inversion itu adalah tipe pembalikan, di mana verb-nya itu hadir lebih dulu daripada subjeknya. Nah, di sini tipe inversinya inversi yang apa? Karena di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di sini ada 15 tipe. Maksudnya ada 15 macam. Inversi itu ada 15 macam. Di sini adalah inversion tipe negative expression yang berada di awal kalimat, ya. Negative expression di awal kalimat. Di sini ada kata not until. Nah, kata not until di sini adalah negative expression. Apabila di awal kalimat maka harus di inversion. Yang salah yang mana? Berarti kalau ini adalah tipe inversion, berarti the discovery of Pluto's moon, Saturn, ini bukanlah subject. Karena sudah mengalami proses inversi. Lah, terus kemudian subjeknya yang mana, sir? Subjeknya itu adalah many of the characteristic of planet Pluto evident. Ini adalah sebagai subjeknya. Verbnya mana? Was. Ini verbnya. Karena di sini many of characteristic, ini kan many kan plural nih. Berarti yang benar ini bukan was tapi were. Loh, yang menentukan was atau were-nya siapa, sir? Yang menentukan adalah subjeknya. Many of the characteristic of bla bla bla. Sampai Pluto's evident ini adalah sebagai subjek. Dan di sini kan subjeknya apa? Plural. Subjeknya plural, maka di sini nggak boleh was tapi were. Nah, paham ya? Kalau Anda tidak tahu kalau ini adalah tipe inversi, maka Anda tidak akan menyalahkan was. Kenapa? Karena di sini seolah-olah subjeknya adalah the discovery of Pluto's moon, Saturn. Subjeknya seolah-olah itu. Tapi karena Anda tahu ini adalah tipe inversi, dan inversi verbnya hadir lebih dulu daripada subjek, maka di sini subjeknya bukan the discovery of Pluto's moon, Saturn, tapi subjeknya adalah many of the characteristic of the planets Pluto evident. Itu adalah subjeknya. Verbnya adalah was-nya di sini. Verbnya berupa apa? Linking verb. Linking verb itu apa? Linking verb itu adalah verb yang berfungsi untuk link atau menghubungkan antara subjek dengan complement. Complement itu ada berapa? Complement itu ada 3. Yang pertama adalah adjective, noun, adverb. Nah, di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini sudah saya jelaskan semuanya babnya di conjunction. Disertai 5 DVD untuk penjelasan buku ini. Dan khusus untuk promo kemerdekaan, Anda dapat 30% diskon plus kaos Dirgahayu Indonesia untuk edisi
kemerdekaan ya, khusus untuk pejuang beasiswa. Oke, itu ya, itu penjelasan nomor 99 sama nomor 100. Kemudian nomor 101, ini juga sangat mudah. Oke. The music on the compact disc or CD is recorded by lasers. Ini yang salah yang mana? Oke, yang salah yang C. Harusnya apa, sir? Harusnya bukan record, tapi recorded. Loh, kok recorded? Karena ini adalah bentuk kalimat pasif. Rumusnya apa? Rumusnya adalah B plus verb 3. Di sini ada B plus verb 3. Is recorded harusnya. Karena ini adalah, jadi the music, musiknya itu merekam atau direkam? Direkam, bukan merekam. Nah, mudah bukan? Jadi di situ, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan hanya 8 tenses yang bisa digunakan untuk pasif. Anda bisa tonton videonya sebelumnya atau saya ulangi sedikit. Yang bisa dipasifkan itu hanya simple present, present continuous, present perfect, present perfect ya, simple past, past continuous, past perfect, simple future, future perfect. Hanya 8 tenses saja. Tidak semua tenses bisa dipasifkan. Terakhir yang nomor 102. Alaska has more active glacier as the rest of the inhabited world combined. Ini yang salah yang mana? Oke, yang salah yang A. Kenapa salah yang A? Karena di sini Alaska memiliki more active glacier. Di sini ada kata more. Ini adalah bentuk comparative degree ya. Comparative degree. Nah, comparative degree di sini ini nggak boleh diikuti as, tapi diikuti dengan than. More active glacier than. Kalau as di sini adalah positive degree. Yang dibutuhkan di sini adalah comparative degree, bukan positive degree ya. Kalau comparative degree itu harus more bla 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 than. Kalau positive degree as, adjektif as. Itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol juga sudah saya jelaskan secara detail, dan itu saya gabungkan dari banyak referensi, dan Anda bisa pesan kalau pengen belajar TOEFL dari nol. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan contoh-contoh soal TOEFL. Tonton semua video saya sebelumnya supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan soal TOEFL. Dan jangan putus asa ketika belajar. Kenapa? Karena musuh terbesar orang belajar itu adalah bosan dan putus asa. Kalau sudah putus asa, sudah bosan, itu Anda bukanlah seorang pejuang beasiswa. Pejuang beasiswa itu adalah orang yang semangat untuk mencapai mimpinya mendapatkan beasiswa, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.